Modulnya dibuka semua. Baik. Nah, sebelum memulai, tetap Ustadz bacakan terlebih dahulu adab-adabnya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Yang kedua, bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Duduk yang baik ya. Tidak bersender ya, tidak leye-leye ya. Atau tiduran ya, jangan ya. Duduk yang baik. Kemudian, kalaupun misalnya mengantuk saat pelajaran, ya, bisa ambil wudhu terlebih dahulu ya, Salihah. Bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian, apabila kurang konsentrasi, sediakan air minum. Sediakan air minum di sebelahnya ya. Atau misalnya sering menguap gitu ya. Sediakan air minum ya, untuk diminum. Baik. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu ya. Nah, maka kalau mengikat ilmu kita membutuhkan alat tulis untuk mencatat ya, untuk mencatat materinya. Baik, kita mulai ya, Solihah. Ustadz share dulu ya. Nah, sudah tampil semua slide-nya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Nah, masih ingat dengan pecahan senilai? Masih, Ustaz. Nah, pecahan senilai bisa kita cari dengan mengkalikan dan atau membaginya ya. Kalau di dalam menyederhanakan pecahan, kita menggunakan pembagiannya ya, menggunakan pembagiannya. Contoh, kita menyederhanakan 4/8 ya. Nah, ini bisa kita bagi dengan 2 ya. Kita bisa bagi dengan 2. 4 bagi 2, 8 dibagi 2. Diingat, kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya juga harus dibagi 2. Nggak boleh yang pembilangnya dibagi 2, tetapi yang penyebutnya dibagi 4 misalnya. Tidak boleh ya. Harus dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi kalau yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah juga dibagi 2. Kalau pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. 2 ya. Kemudian 8 dibagi 2 sama 4. dengan 4. Nah, jadi 4/8 kalau disederhanakan bisa menjadi 2/4. Nah, bentuk sederhana dari 4/8 adalah 2/4. Sampai sini paham, Solihah? Insyaallah paham. Paham, Ustaz. Insyaallah paham, Ustaz. Nah, walaupun kita sederhanakan dan menjadi pecahan yang berbeda, tetap pecahan tersebut merupakan pecahan yang senilai ya. Karena apa? Karena pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian 4/8 juga bisa dibagi lagi. Dibagi dengan 4 misalnya ya. Dibagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1 ya. 8 dibagi 4? 2. 2. Jadi sama dengan 1/2 ya.
Jadi 4/8 juga bisa disederhanakan menjadi 1/2 ya. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 2/4 dan 1/2. Bisa kita lanjutkan? Insya Allah Lanjutkan bisa, ya. Ustaz. Insya Allah bisa, Ustaz. Nah, ini ya, contoh di soal ya. Misalnya pembilangnya itu adalah 8 ya. Penyebutnya adalah 12. Pembilangnya adalah 8, penyebutnya adalah 12. Nah, kalau ada soal seperti ini harus bisa memahami ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembilang itu yang bagian atasnya. Nah, maka 8 adalah yang bagian atasnya ya. Kemudian penyebutnya adalah 12. Nah, maka 12 yang di bagian bawahnya. Baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menyederhanakan pecahan yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. 8 dan 12 bisa kita bagi dengan berapa? Dengan 2 misalnya. Dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. Kemudian 12 dibagi 2 Nah, 6 ya. 4/6 bisa disederhanakan lagi. Nah, misalnya kita bagi dengan 2 lagi ya. Kita bagi dengan 2. Jadi harus kalau yang di atas dibagi 2, maka yang di bawah harus dibagi 2 ya. Ini 2/3. Benar ya, kalau dibagi 2 lagi menjadi 2/3. Nah, apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak, Ustaz. Sudah tidak bisa ya. Maka 2/3 adalah bentuk paling sederhananya. 2/3 adalah bentuk paling sederhananya ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk yang nomor 2. 25 adalah pembilangnya, maka 25 yang bagian atas ya. Kemudian penyebutnya adalah 45. 25/45. 25 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Tidak. Dibagi 3? Bisa. Tidak. Kalau 45 dibagi 3 bisa tidak? Tidak. Tidak. 45 bisa dibagi 3? Tidak bisa, Ustaz. 15. Bisa ya. 45 bisa dibagi 3. Nah, 45 bisa dibagi 3. Tetapi 25 tidak bisa dibagi 3. Maka jangan dibagi dengan 3 keduanya ya. Jadi harus sama-sama bisa dibagi 3. Nah, ini kalau kita bagi dengan 3 bisa ya. Ini bisa. Tetapi kalau yang 25 kita bagi dengan 3, ini tidak bisa. Nah, maka kita bagi dengan bilangan yang lain, jangan dibagi dengan 3. Walaupun salah satunya bisa dibagi 3, maka jangan gunakan yang 3 ya. Harus sama-sama bisa dibagi 3. Kalau dibagi 4 bisa tidak? Tidak. Nah, berarti kita coba bagi dengan 5 ya. Kita bagi dengan 5. Kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5? 9. 5 dong. 25 dibagi 5, 5.
45 dibagi 5? 9. 9. 5/9 apakah bisa dibagi atau disederhanakan lagi? Tidak. Tidak bisa ya, maka ini sudah paling sederhananya. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka ini sudah dalam bentuk paling sederhananya. Karena sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain lagi ya. Baik, sampai sini paham ya Solihah ya? Paham, Ustaz. Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata dalam menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhananya, itu kita bisa menggunakan FPB ya. Kalau tadi kita mencoba misalnya dibagi dengan 2, dibagi dengan 3, dibagi dengan 4. Seperti itu ya, kita mencobanya ya. Nah, ternyata untuk menyederhanakan pecahan ke dalam bentuk paling sederhananya, bisa menggunakan FPB-nya. Baik, contoh misalnya 4/8. Ubah ke dalam bentuk paling sederhananya. Nah, maka kita bisa mencari FPB dari 4 dan 4 dan 8. 8. Faktor dari 4 adalah apa saja? Perkalian 4 yang menghasilkan 4, 1 kali 1 kali 4. Kemudian 2 kali 2 kali 2. 4 kali 1 ya. 4 kali 1. Berarti faktor dari 4 adalah 1, 2 dan 2 dan 4. Kemudian faktor dari 8, perkalian yang menghasilkan angka 8. 1 kali 8. Kemudian 2 2 kali kali 4. kemudian 4 kali 4 kali 2. 8 kali 8 kali 1. 8 kali 1 ya. Nah, jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 1, 2, 4, 8. Nah, diingat faktor persekutuan. Artinya faktor yang dimiliki bersama. Faktor yang dimiliki bersama dan terbesar. Ingat ada yang terbesar. 4. Nah, yang terbesar yang mana? Yang 4 ya. 1 juga faktor persekutuan. 2 juga faktor persekutuan. Tapi bukan yang terbesar. Yang terbesarnya adalah 4 ya. 4. Baik. Nah, setelah kita ketahui bahwa FEB-nya adalah 4, maka bisa kita bagi dengan 4 ya. 4. Kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 1. 1. 8 dibagi 4 2. 2. Nah, jadi 1/2 adalah bentuk paling sederhana dari 4/8. Jadi ini merupakan bentuk paling sederhananya ya. Karena 1/2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, tidak bisa disederhanakan lagi. 1/2 merupakan bentuk paling sederhananya ya, Solihah. Baik, sampai sini paham? Insyaallah paham Ustaz. Insyaallah Dicatat ya. paham Ustaz. Silakan dicatat. Aku masuk apa, Mbak? Sofia datang. Ustaz Sofia Sanawar datang Ustaz. Oh iya. Sofia baru datang ya, baru hadir ya.
Baik, yang lain tetap mencatat ya. Bentar Ustaz, Ana lagi mencatat. Sudah ya mencatatnya ya? Belum, Ustaz. Ana bisa screenshot Ustaz. Sudah Ustaz. Sofia belum Ustaz. Silakan dicatat dulu ya. Maria sudah Ustaz. Sofia belum Ustaz. Lagi mencatat. Ustaz. 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 Sudah semua ya mencatatnya ya, Soliha? Lagi mencatat. Sudah Ustaz. Sofia lagi mencatat. Kali 4.
Sofia sudah selesai, Ustadz. Baik, Ana sudah selesai Ustaz Iza. kita lanjutkan ya. Kenapa? Saunuri sudah Sebentar ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke ayo berlatih 5 ya. Ayo berlatih 5. Halaman berapa, Ustadz? Halaman berapa itu ya? Ada yang bawa buku? Halaman 66. Halaman 66 ya. Baik, kita coba ya. 9/12. Ada yang tahu 9/12 bisa dibagi dengan berapa? 3. 9/12 kita bisa bagi dengan 3 ya. Kita bisa bagi dengan 3. 9 bagi 3 sama dengan berapa? 3. 3. Kalau 12 dibagi 3? 4. 3/4 apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak. Tidak ya, maka 3/4 sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. Kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 3/4 sudah dalam bentuk paling sederhananya. Kemudian nomor 2, ada yang mau coba? Nahila, 12/30. Bisa dibagi dengan berapa, Nahila? 12. 12/30 bisa dibagi dengan berapa? 12 dibagi 6 sama dengan 2. Iya. 30 bagi 30 bagi 6 sama dengan 5. Jadi 2/5. 2/5 sudah bentuk paling sederhananya atau masih bisa disederhanakan lagi, Nahila? Tidak bisa. Tidak ya, maka ini sudah paling sederhana. Nah, karena pada soal disuruh apa? Disuruh mencari bentuk paling sederhananya ya. Nah, maka 2/5 sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. Nomor 3, ada yang mau coba? Mariam, Ustaz. Mariam, silakan Mariam. 18/24. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Iya. Dibagi 2 sama dengan 12. Bagi 2, dibagi 2. Ini sama dengan berapa tadi? 9/12. 9/12. 9/12 bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak. Masih. Masih, Ustaz. Masih bisa ya. Bisa. Maka 9/12 bukan dalam bentuk paling sederhananya. Nah, bisa dibagi dengan berapa lagi, Mariam? Mariannya live, Ustadz. Oh, live. Kenapa? Baik. Jaringannya kurang bagus. 9/12 sama kayak yang nomor 1 ya. Bisa dibagi lagi dengan 3 ya. Bagi 3 bagi 3. Nah, maka 9 dibagi 3 sama dengan
3/4. 3/4. Oh, 3/4. langsung ya. Langsung 3/4, Masya Allah. Jadi 3/4 ya. 3/4 bisa disederhanakan lagi atau tidak? Tidak. Tidak bisa ya, maka 3/4 sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. 3/4. Ustadz mau tanya, 9/12 dan 18/24 senilai atau tidak? Senilai. Senilai ya. Masya Allah. Cepat ya anak-anak ya, kelas berapa? Kelas 4 akhwat ya. Oh iya, sambil dicatat ya Solihah ya. Ya, Ustaz. Ustaznya lupa, langsung hapus saja. Sambil Nah, dicatat inilah ya. sudah dikerjakan, Ustaz. Latihannya Sofia sudah dikerjakan, Ustaz. Baik. Kita lanjutkan ke 24/30. Nah, kita bisa mencari FPB-nya ya. 24/30. Kita cari FPB dari 24 dan 30 ya. Faktor-faktor dari 24. Kita cari perkalian yang menghasilkan 24. 1 dikali 24. Kali 24. 2 kali 2 kali 12. 3 kali berapa? 3 dikali 8. Kemudian 4 dikali 6. 6 dikali 4 dan seterusnya ya. Jadi faktor-faktor dari 24 adalah 1, 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 12, dan 24. 24. Ustadz hapus ya? Atau Ustadz di samping sini saja ya? Dicat, Ustaz. Sofia mau nyatat, Ustaz. Ana dari screenshot, Ustaz. Faktor-faktor dari 30. Kita cari perkalian yang menghasilkan 30. 1 kali 30. 1 kali 30. Kemudian 2 dikali 15. 15. Kemudian 3 dikali 10. Kemudian 5 dikali 6. Sudah ya? Berarti faktor-faktor dari 30 adalah kita taruh sini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 30. Faktor persekutuan terbesar, artinya faktor yang sama dan terbesar, faktor yang dimiliki bersama dan terbesarnya. 6 ya. 5. Afwan ya, ini ada di sebelah sini ya. Nah, ini ke sini ya. 6, Ustaz. Iya, betul, 6. FBB-nya adalah 6 ya. 6. 6 bagi 8 berapa? Maksudnya 6 bagi 24. Nggak bisa 6 bagi 24. Maksudnya 24 bagi 2. Cuma perkalian. Ustaz, ini sudah direkam. Belum ya?
Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah, Ustaz. Sudah. Sudah. Baik. Setelah kita ketahui bahwa FPB-nya adalah 6, nah maka bisa kita bagi dengan 6 ya. Kita bagi dengan 6. Kita bagi dengan 6. Nah, jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya, sama dengan 4. 30 dibagi 6. 5. Jadi bentuk paling sederhana dari 24 per 30 adalah 4 per 5 ya. 4 per 5. Ada yang masih ingat mencari FPB dengan faktorisasi? Masih. Kalau mau menggunakan faktorisasi boleh ya. Kalau mau menggunakan faktorisasi boleh. Menggunakan pohon faktor. Iya, kalau mau menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB-nya juga boleh ya, Solihah ya. Nah, Ustadz pakai cara yang mencari seperti ini ya, mencari faktor-faktor melalui perkalian-perkalian ya. Kalau mau menggunakan pohon faktor juga boleh ya. Sama saja. Ini kita belum bebas. Saat itu 1 kali 24 itu 2 kali 12 ya, Sat? Betul. Jadi perkalian yang hasilnya itu 24. Yaitu 1 dikali 24 sama dengan 24. 2 dikali 12 juga sama dengan 24. 3 dikali 8 hasilnya juga 24. Jadi perkalian yang menghasilkan 24 ya. Nah, tujuannya untuk mencari faktor-faktor dari 24. Atau kalau bingung menggunakan cara-cara seperti ini, bisa menggunakan cara yang faktorisasi ya. Kita juga bisa menggunakan cara yang menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB-nya. Nah, Ustadz pilih salah satunya ya. Ustaz, Kenapa? izin minum. Iya, silahkan. Ini sudah dicatatnya? Belum, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Catatnya yang dicatat dengan rapi ya. Afwan ini Ustadz nulisnya nggak rapi ya. Bisa dirapikan lagi di catatannya. Kalau misalnya Ustadznya membuat catatan seperti ini, tidak rapi, jangan diikuti ya. Nah, dicatat dengan lebih rapi, karena memang keterbatasan layar saja ini ya. Makanya menulisnya kanan kiri jadinya. Afwan ya. Kalaupun ada yang salah juga dari Ustadznya, bisa juga diingatkan ya. Sudah semua ya berarti ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Atau bisa juga kita bagi-bagi saja. Misalnya ya, 24 per 30. Kalau kita bagi dengan 2, bisa tidak keduanya? Bisa.
Bisa ya. Kita bagi dengan 2, Bisa. kita bagi dengan 2. 12. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12. 30 dibagi 2? 15. 5. 15. 12 per 15 bisa disederhanakan lagi atau tidak? Bisa. Bisa. Dibagi dengan berapa untuk menyederhanakannya? Bagi 2. Bagi 2. 15 dibagi 2 bisa atau tidak? Tidak. Tidak bisa. Kalau kita bagi dengan 3? Bisa. Bisa ya. Bagi 3, bagi 3. Nah, harus bisa dibagi ya. Kalau nggak bisa, jangan dibagi. Baik, 12 dibagi 3 sama dengan? 4. 15 dibagi 3? 5. Masih bisa disederhanakan lagi 4 per 5? Tidak bisa ya. Nah, maka 4 per 5, maka 4 per 5 sudah dalam bentuk paling sederhananya. 4 per 5 sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Nah, jadi kita bisa membagi pecahan-pecahan tersebut sampai tidak bisa dibagi lagi. Nah, maka itu sudah dalam bentuk paling sederhananya. Atau kalau sudah paham betul dengan FPB, nah bisa menggunakan cara seperti ini ya, mencari FPB-nya ya. Bisa menggunakan FPB. Kemudian setelah diketahui FPB-nya, maka pecahan tersebut dibagi dengan FPB-nya. Nah, setelah dibagi dengan FPB-nya, maka hasilnya itu sama dengan adalah apa? Pecahan paling sederhananya ya, pecahan paling sederhananya. Kalau sudah dibagi dengan FPB, maka hasilnya adalah bentuk paling sederhananya. Atau kalau misalnya belum menguasai FPB, bisa juga dicoba-coba seperti ini ya. Dibagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, maka itu sudah dalam bentuk paling sederhananya. Diingat, kalau yang di atas bisa dibagi 2, tetapi yang di bawah tidak bisa dibagi 2, maka jangan dibagi 2 ya, keduanya. Harus sama-sama bisa dibagi 2. Nah, kalau yang di atas bisa dibagi 3, di bawah tidak bisa dibagi 3, jangan dibagi 3. Ataupun sebaliknya ya, misalnya yang di bawah bisa dibagi 3, yang di atas tidak bisa dibagi 3. Nah, maka jangan pakai pembagian 3 ya. Baik, ini bentuk paling sederhana ya. Maksudnya kalau ada soal misalnya ya, misalnya ada soal 8 per 16 misalnya. Disuruh sederhanakan ya. Nah, maka bisa dengan cara dibagi 2 dibagi 2. Maka 8 dibagi 2 sama dengan berapa? 4 ya. 16 dibagi 2? 8. Nah, kalau cuma disuruh sederhanakan saja, kalau cuma disuruh menyederhanakan saja, bisa dengan cara seperti ini saja. Tetapi apabila disuruh menyederhanakan ke dalam bentuk paling sederhana, maka harus dalam bentuk paling sederhananya. Bisa kita sederhanakan lagi sampai dia tidak bisa dibagi lagi ya. Contoh kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4 ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Kemudian 8 dibagi 4, 2. Sehingga menjadi 1 per 2. Nah, kalau sudah dalam bentuk 1 per 2, ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Maka ini merupakan bentuk paling sederhananya.
Jadi kalau ada soal paling sederhana disuruh ke dalam bentuk paling sederhana, artinya kita harus menyederhanakannya sampai pecahan tersebut tidak bisa disederhanakan lagi ya. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Solihah? Tidak, Insya Allah. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Ada Ustaz. Nah, jadi ada dua cara ya. Ada dua cara dalam menyederhanakan ya. Kita bisa mencoba dengan membagi-baginya ya, membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama ya. Nah, sampai akhirnya tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, itu merupakan bentuk paling sederhananya. Atau cara kedua bisa menggunakan FPB ya. Kita bagi pecahan tersebut dengan FPB-nya. Nah, maka itu juga sudah dalam bentuk paling sederhananya. Baik, untuk nomor 5, nomor 6, nomor 7 sampai nomor 10 dikerjakan di rumah ya, Solihah ya. Nah, Sudah dikerjakan, Ustaz. iya, Ustaz. Ini dikerjakan di rumah. Bagi yang merasa kesulitan bisa WA Ustadznya ya. Afwan Ustadz, nomor 9 tidak diketahui FIB-nya misalnya, atau tidak bisa disederhanakan misalnya, atau ingin menanyakan ya, bisa melalui Ustadznya ya. Ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Ustaz, yang tadi yang pertama itu Ana belum mencatat, Ustaz. Yang mana ya? Yang itu, Ustaz. Ini? Bukan. Iya, yang tadi Ustaz catat itu. Yang mana? Yang tadi, Ustaz. Tapi Ustaz Ini? udah disebut. Sudah semua? Yang tadi Ana belum screenshot, Ustaz. Yang mana? Yang pertama, Ustaz. Nggak tahu Ustadznya yang mana, yang ini. Ini. Iya, Ustaz. Tapi kan tadi ada tulisan-tulisannya Ana belum screenshot. Ini sama seperti yang tadi ya. Bisa dibagi dengan 2. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, sehingga menjadi 2/4 ya. Kemudian 2/4 juga masih bisa disederhanakan lagi dengan cara dibagi 2. Kemudian dibagi dengan 2 ya. Sehingga menjadi 1/2 ya. Nah, 1/2 sudah dalam bentuk paling sederhananya ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Oh, gitu, Ustaz. Tidak ada ya yang ingin bertanya ya. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Ada yang ingin bertanya? Insya Allah tidak, Ustaz. Ustaz, nanti rapotnya dikirim atau apa langsung dari WA-nya, Ustaz? Iya, nanti dikirim ya hari Sabtu ya. Insya Allah. Baik, kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis ya, Solihah. Subhanallah. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.